Salam dan damai berkat Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat jiwa dan raga kita. Saudara-saudari, kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang boleh kita dengar dari Injil Matius 28 ayat 5 sampai 17. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan harapan kita untuk selalu merespon inisiatif Allah yang datang dalam kehidupan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah sakit karena lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumah. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demam. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mendengar ada sebuah peristiwa momen di mana Allah datang menyembuhkan, Allah datang membebaskan manusia. Peristiwa ini kita dengar dalam Injil hari ini, dalam pertama peristiwa ketika seorang perwira datang memohon kepada Yesus supaya ia menyembuhkan seorang hamba yang saat ini sedang sakit. Dan Yesus menyembuhkan. Oleh karena apa? Oleh karena iman perwira yang memohon. Yang kedua, kita mendengar penyembuhan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan yang ketiga, kita juga mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan. Yesus mengusir roh-roh jahat. Peristiwa ini menarik. Mengapa peristiwa ini terjadi? Dan mengapa mereka disembuhkan? Kalau kita melihat keseluruhan cerita hari ini, sesungguhnya iman membantu kita untuk melihat kebesaran. Iman membantu kita untuk menyadari akan keagungan.
Iman itu adalah suatu respon manusia terhadap inisiatif Allah yang datang dalam hidup manusia. Jadi iman itu adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa Allah itu berkuasa atas apa saja di bumi ini. Allah berkuasa atas sakit dan penyakit. Allah berkuasa atas roh jahat dan kegelapan. Allah berkuasa atas dunia. Hal yang terutama dari uh, sebuah pengalaman iman adalah respon atau tanggapan kita terhadap panggilan, inisiatif, dan firman Tuhan. Dan tanggapan itu harus masuk ke dalam hidup kita dan menjadi bagian dalam diri kita. Kalau kita mendengar atau kita membaca dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai 15, kita akan berhadapan pada suatu misteri. Misteri bagaimana rencana Allah dalam hidup Sarah, istri Abraham. Bahwa Allah akan memberikan keturunan bagi Abraham dan Sarah di usia mereka yang sudah tua. Tetapi apa yang terjadi, ya, Sarah itu uh, ragu, bagaimana mungkin, ya, bagaimana mungkin dia sudah tua itu akan terjadi. Mungkin dalam hidup kita juga mempunyai ciri hidup seperti Sarah, model keraguan, model ketakutan, model ketidakpastian, model ada suatu perasaan yang tidak yakin dalam diri kita. Sedangkan di sisi lain, pengalaman iman atau pengakuan iman itu kan membutuhkan sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan, sebuah keteguhan hati, kebulatan hati. Untuk apa? Untuk percaya akan kebesaran Tuhan. Pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kita mempunyai iman dalam diri kita untuk begitu yakin dan percaya akan kehendak Allah, akan keperkasaan Allah, akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, semoga iman kita semakin dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Dia Allah, Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita dalam seluruh situasi hidup. Semoga Tuhan hari ini memberkati kita, menguatkan kita, dan menuntun kita selalu pada jalan kebenaran kehidupan. Dalam nama yang Putra dan Roh Kudus. Amin.